berarti bisa jadi kabar bagus dong kalau dengan hadirnya Luis Milla di tribun, berarti dia harusnya udah paham dan tahu dengan karakter permainannya para pemainnya dong. Bisa betul. dibilang seperti Harusnya itu. bisa ya. Oke. Tapi di berita terakhir di website Persib sepertinya mengabarkan masih dilatih sama Budiman dah. Oke, selamat malam, siang maupun pagi dimanapun kalian ada, Bola Spotters. Balik lagi, saya perkenalkan Muhammad Alif Aziz Mardiansyah, reporter dari bolasport.com, dan saat ini saya juga ditemani oleh Wila Wildayanti dari reporter bolasport.com. Nah, balik lagi nih Bola Spotters di acara Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri, Mbak Wila. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang Lagi rame ya. lagi ramai, lagi panas Lagi rame, lagi di Liga panas. 1 2022, yaitu mengenai Persib Bandung dan Luis Milla. Ya, mungkin Cukup menarik ya kayaknya ya. Waduh, bukan menarik banget ya, apalagi kita ketahui di laga sebelumnya yaitu Persib baru saja menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, apalagi di kandangnya ya, Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Wila, kehadiran Luis Milla di tengah kesulitan Persib yang sekarang Persib berada di peringkat 13 ya. 16 ya kalau nggak salah ya. Iya, 13. Oh, sorry, Bola Spotters, maksud saya peringkat 13 dengan 7 catatan poin ya. 7 poin ya. Dengan 2 kali menang dan 3 kali imbang. 2 kali menang, 3 kali kalah dan sekali imbang ya. Kira-kira dengan kehadiran Luis Milla bagaimana, Mbak Wila? Ngomongin soal Luis Milla kayaknya gimana ya? Bisa dibilang bukan pelatih asing lagi di sepak bola Indonesia ya. Karena udah banyak yang tahu, udah banyak yang paham juga kan Luis Milla seperti apa gitu kan. Dan Luis Milla juga pastinya udah tahu dengan karakter permainan pemain-pemain Indonesia gitu ya. Walaupun dulunya ngelatih di timnas gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ngelatihnya di klub gitu kan. Tapi mungkin nggak akan jauh berbeda ya, karena waktu di timnas juga kan melatih pemain-pemain Indonesia gitu kan. Jadi kayaknya sepertinya udah lebih banyak tahu juga ya. Tapi ngomong kalau dia hadir di tengah kesulitan Persib Bandung, wah ini rada berat juga ya. Kursi panas ya, ibaratnya dia menempati kursi panas ya. Yang emang tuntutannya bakal lebih tinggi, tekanannya lebih tinggi, dan ya belum tahu juga kan. Kayaknya Liga 1 musim ini lagi panas banget gitu kan. Udah 5 pelatih kan yang 5 pelatih dipecat yang gitu kan. Tergusur dari tergusur dari kursinya gitu kan. Mungkin ya Luis Milla harusnya bisa nggak sih? Nah, itu masih menjadi tanda-tanya misteri ya. Oke, mungkin tadi Bola Spotters yang mungkin belum tahu, tim Luis Milla dulu pernah melatih apa? Dulu sebagai info, Luis Milla pernah melatih timnas U22 Indonesia bersama di SEA Games 2017 dengan medali perunggu ya, Bola Spotters. Lalu pernah membawa timnas U23 Indonesia melangkah hingga 16 besar ya di Asian Games 2018. Itu menjadi suatu secarik statistik ya dari Luis Milla bersama skuad Garuda. Skuad Garuda bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun di endingnya juga kayaknya nggak enak banget ya gitu kan. Di endingnya dibuang karena ya itulah nggak nyampe targetnya sampai nggak beda jauh dengan pelatih-pelatih timnas yang dulu ataupun timnas yang sekarang. Sintayong pun ditargetkan dengan harus juara di tingkat Asia Tenggara dulu gitu kan, di AFF dan lain sebagainya. Tapi ya sampai sekarang belum ada gitu kan, walaupun bagus. Nah, melihat nih, kan tadi udah kursi panas Luis Milla nih di tengah kesulitan Persib. Laga melawan Persib selanjutnya pun juga cukup sulit ya, Mbak Wila ya. Nggak sulit lagi ya kayaknya. Laga debutnya Luis Milla pun juga sulit ya, menghadapi langsung menghadapi PSM Makassar. Pada pekan ke-7 ya Liga 1 2022. Nah, Mbak Wila melihat PSM Makassar sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Nah, kalau ngomongin PSM Makassar mungkin bukan hal asing lagi ya buat supporter pecinta sepak bola Indonesia. PSM Makassar tahun ini kayaknya lagi wow banget gitu kan. Walaupun lebih banyak mengandalkan dengan pemain lokal, pemain yang belum punya banyak nama besar juga, tapi mereka bagus, mereka bisa membuat gebrakan yang ya mencetak sejarah juga kan, bisa tampil, bisa lolos sampai zona semifinal
walaupun di finalnya kalah juga ya kemarin. Kalah juga ya tapi mereka bisa sampai lolos ke semifinal Piala AFC gitu kan. Jadi mereka lagi di track bagus, ditambah lagi sebelumnya mereka mencatatkan dari 6 pertandingan mencatatkan 4 kemenangan ya Liv ya. 4 kemenangan sama 4 dia selama 5 pertandingan itu belum iya, pernah kalah ya bola supporters. 5 pertandingan di mana catatannya itu 4 kali menang 4 kali menang, sekali imbang. Iya, 1 kali imbang. Jadi belum pernah terkalahkan sama sekali. Bahkan mereka sekarang saat ini berada di posisi ketiga besar kan. Jadi kayak wah, itu lawannya nggak akan mudah untuk debut Luis Milla gitu kan. Luis Milla juga udah menyelesaikan kitasnya kan ya. Udah dinyatakan sama Persib juga bakal debut dampingi para pemain timnas sampean mendampingi Persib Bandung untuk tampil lawan PSM Makassar, dan PSM Makassar bakal tampil di kandang B.J. Habibie yang sampai detik ini mereka masih mempunyai catatan bagus kan, bisa dibilang seperti itu kan. Jadi bisa dibilang nggak akan mudah ya untuk Luis Milla ya. Yang seru banget ya pasti ya Mbak Wira ya. Lagi pembuktian Luis Milla ditambah rekor bagus yang dimiliki oleh PSM Makassar. Iya, bisa dibilang tantangan tersendiri untuk Luis Milla bisa membuktikan nggak dengan kedatangan dia, bisa membuat kebangkitan nggak dengan hadirnya dia membawa Persib Bandung ya bangkit dari bisa dibilang dari keterpurukan inilah, bisa dibilang kayak gitu kan. Bahkan terakhir juga Persib Bandung main di kandang juga kan kalah kan. Kalah lawan Bali United 2-3. kan 2-3. Nah, sebagai info kemarin bolasport.com berkesempatan nih bermain ke Gelora Bandung Lautan Api kala Persib bertanding menghadapi Bali United. Meski kalah 2-3 menghadapi Bali United, laga itu Mbak Wila disaksikan langsung oleh Luis Milla di tribun. Jadi walaupun Luis Milla belum bisa mendampingi pinggir lapangan, namun dia cukup serius nih Mbak Wila berada di tribun. Mungkin sebagai ancer-ancer strategi apa yang mungkin bisa dilakukan nanti menghadapi PSM Makassar? Oh, berarti bisa jadi kabar bagus dong kalau dengan hadirnya Luis Milla di tribun, berarti dia harusnya udah paham dan tahu dengan karakter permainannya para pemainnya dong. Bisa dibilang seperti harusnya itu. Bisa ya. Oke. Tapi di berita terakhir di website Persib sepertinya mengabarkan masih dilatih sama Budiman dah. Nah, mungkin Luis Milla juga hadir gitu juga karena kita nggak juga hadir ke lapangan ya. Mungkin Luis Milla juga hadir membantu atau karena emang kemarin kitasnya belum selesai kan. Jadi bisa dimaklumi latihan terakhir masih dipimpin Budiman kan karena kitasnya belum selesai. Tapi kalau sekarang hari ini, mulai hari ini kan udah dikabarkan kitasnya udah selesai kan. Harusnya udah mulai tahu ya. Buat Persib. Nah, selain ada kabar baik Luis Milla bakal dilatih dan dipimpin oleh Persib, masih ada kabar buruknya nih ya Mbak Wila ya tentang beberapa pemain Persib yang terkendala atau belum bisa tampil. Kira-kira siapa aja sih yang mungkin terancam tidak tampil nih Mbak Wila saat menghadapi PSM yang masih diragukan lah ibaratkan tampil atau tidak? Kalau yang masih diragukan sampai detik ini masih ini ya Beckham Putra ya. Beckham Putra masih cedera kan ya. Di tengahnya ya tuh si Beckham Putra. Beckham Putra masih cedera karena kemarin juga masih belum bisa dimainkan gitu kan. Tapi untuk beberapa pemain walaupun yang sebelumnya dikabarkan cedera seperti Hen, terus Victor, terus Teja Pangku Alam juga udah mulai latihan bareng kan sama tim. Jadi bisa dibilang harusnya udah menjadi kabar baik ya. Walaupun belum tahu apakah bisa turun atau enggak gitu kan. Tapi ya itu kabar bagusnya kan. Tapi ya kabar buruknya mungkin Beckham masih belum bisa, masih memerlukan beberapa waktu ya untuk pemulihannya ya. Itu sangat disayangkan ya pemain potensial seperti Beckham Putra, apalagi di tengah Persib yang sedang situasi yang tidak baik nih. Iya, nggak baik-baik aja nih ya. Tapi akhir-akhir ini kan Persib lagi menggaungkan dengan bangkit gitu kan. Betul. Bahkan Mark Klok juga gitu kan bilangnya, meminta teman-temannya untuk bisa bangkit gitu kan. Apalagi dengan adanya pelatih baru gitu kan, harapannya juga pasti bangkit gitu kan. Apalagi Luis Milla kemarin dia minta suatu harapan nggak sih Kak waktu? Oh iya, bisa dibilang iya, ngasih statement dia ke pemain Persib ya, minta harapan untuk bisa bekerja sama gitu kan. Bekerja sama dengan untuk mencapai tujuan yang sama nih gitu kan. Untuk bisa mencapai juara mungkin. Juara mungkin. Kemarin juga saya sempat wawancara dengan Umuh Mutar ya selaku komisaris PT Persib Bandung Bermartabat. Beliau mengatakan ya sejatinya dia pengen melihat Persib asuhan Luis Milla juara ya, pengen banget, tapi
dia tidak mau jumawa, dia tetap yang penting membawa Persib lebih baik aja dulu. Mungkin itu fokus awalnya gitu ya. Urusan juara ya insya Allah katanya. Nanti ya. Ya, kita doakan saja semoga Persib Bandung bisa menghadapi situasi yang sulit ini ya. Tapi melihat situasi ini sih, Liv, maksudku melihat situasi di saat situasi banyak klub juga nih lagi banyak pemain baru, banyak pemain bintang yang ada yang menonjol, ada yang bagus gitu kan. Dan ada juga yang bisa dibilang biasa-biasa aja gitu kan. Melihat situasi sendiri Persib Bandung, ada harapan nggak sih di tangan Luis Milla ini bisa berkembang gitu kan? Kan ada satu pemain andalan nih ya, gitu kan? Satu pemain andalan anak asuhan Luis Milla lah di timnas dulunya. Yang bekas yang dulu ya. Iya, Febri Haryadi Febri gitu kan. Haryadi. Dia udah Luis Milla lebih tahu banget karakter kayak Febri Haryadi seperti apa gitu kan. Kira-kira ada harapan nggak sih Liv, kalau melihat hal kayak gini, maksudnya harapan untuk Persib benar-benar bisa bangkit gitu? Kalau saya lihat sih sekarang udah, apalagi beberapa pemain sudah mulai udah mulai balik lagi seperti Victor Bonevo, yang Hen Hardiana, lalu Teja Kabara juga mungkin bisa tampil. Harusnya bisa ya Persib bangkit, apalagi skuad Persib yang mungkin berlabel cukup bagus ya, dengan mempunyai banyak dari pemain Kambuaya, timnas. ada Rahmat Iniata ya, ada Ciro yang mungkin David da Silva, lalu ada Nick Wipers masih ada Lukis, jadi masih ada asa ya untuk membawa lebih baik. Mungkin hanya racikan strategi ataupun koordinasi kerjasama antara pemain tuh masih harus ditingkatkan lagi ya. Apalagi kita ketahui Febri Haryadi ya, itu tadi Mbak Wila membahas Febri Haryadi sebagai mantan anak asuh Luis Milla ya. Febri sendiri sudah di Liga 1 2022 sudah mencatatkan 4 penampilan dan 1 assist ya. Semoga saja ya menurut saya ada satu sisi asa ya untuk membawa Persib bangkit lagi Luis Milla. Dan harusnya itu patut ya. Penasaran ya, kita patut dinantikan ya Bola Supporters. Kira-kira Liv, dengan melihat hal kayak gini, maksudnya situasi yang benar-benar sulit nih ya Persib kan, Persib lagi situasi dalam keadaan yang sulit gini, bisa nggak sih Liv, maksudnya dalam beberapa pertandingan ini bisa nggak sih Luis Milla kasih kejutan? Nah itu suatu laga kunci menurut saya, dibilang laga kejutan yaitu next match menghadapi PSM Makassar. Seperti dibilang tadi, PSM pun bukan tim yang kaleng-kaleng di Liga 1 2022, belum pernah kalah, 4 kali menang dan sekali imbang. Nah dengan catatan itu pun itu menjadi suatu kunci bagi Persib, apakah mereka bisa mengalahkan tim sekelas itu, apalagi di kandangnya loh, maksudnya itu kalau bisa meraih hasil positif, asa untuk bangkit pun udah pasti ada ya. Gitu, apalagi Persib di laga-laga berikutnya cukup berat nih, ada dia menghadapi Rans Nusantara FC, walaupun Rans Nusantara FC belum menang, tapi itu bisa menjadi tanda tanya kebangkitan Rans nanti ya. Terus mereka juga akan menghadapi Arema FC, Barito Putra, dan juga partai big match nanti menghadapi Persija Jakarta. Jadi ya cukup dinantikan ya kiprah Luis Milla di laga-laga berikut ini, laga-laga yang penuh tantangan ya menurut saya. Nggak ada tim yang mudah ya, nggak ada tim yang mudah bakalan yang dihadapinya malahan ya, malah lebih berat juga ya. Dan ya pastinya tuntutannya ya itu tadi, bisa nggak mereka bangkit gitu kan, bisa nggak mereka bangkit untuk lagi tekanan supporter yang cukup tinggi ya, dengan yang berharap Persib lebih baik gitu. Oke lah. Oke, mungkin Bola Supporters cukup sekian nih ulasan kami mengenai kehadiran Luis Milla di tengah kesulitan Persib. Semoga pertandingan berjalan menarik ya, dengan seru dan adil ya. Iya pastinya dan pastinya yang perlu diingat itu satu, yang lagi rame, gak boleh ada flare lagi. Tuh, gak boleh ada flare dan gak boleh ada rusuh ya kan? Iya pastinya yang itu. Karena stadion aman untuk kita semua ya, baik anak kecil, dewasa, wanita ataupun pria. Oke, Bola Supporters cukup sekian ya ulasan dari kami berdua. Terima kasih yang sudah matengin terus dan bergabung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com, YouTube bolasport.com, dan jangan lupa subscribe dan centang ya ininya ya, untuk update untuk update berita terbaru dan video terbaru bolasport.com. Oke, Bola Supporters, terima kasih Mbak Wila. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, bye.